Ibu mertua dan pelakor pingsan setelah aku tarik seluruh aset rumah dan hartaku. Kupastikan mereka jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah gorden kamar tidur yang mewah. Dian menggeliat kecil, merasakan kehangatan tubuh Azril di sampingnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. 5 tahun pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah yang tak ingin ia akhiri. Mereka membangun semuanya bersama, dari kontrakan sempit hingga rumah megah ini, dari modal kecil hingga bisnis catering yang kini mulai dikenal banyak orang. Dian selalu bangga dengan pencapaian mereka, sebuah bukti cinta dan kerja keras. Di dapur, aroma kopi robusta yang baru diseduh bercampur dengan wangi nasi goreng spesial buatan Dian. Ini adalah rutinitas paginya, menyiapkan sarapan untuk Azril sebelum ia berangkat ke kantor. Azril, dengan pesonanya yang karismatik dan senyum menawannya, selalu menjadi penyemangat hidup Dian. Ia ingat betul bagaimana mereka saling mendukung di masa-masa sulit. Bagaimana Azril selalu meyakinkannya bahwa badai pasti berlalu. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganjal di hati Dian. Azril tampak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Telepon genggamnya selalu terkunci rapat, dan ia menjadi lebih sensitif jika Dian bertanya tentang kegiatannya. Dian berusaha menepis pikiran buruk, mencoba percaya pada Azril seperti dulu. Ia yakin, mungkin ini hanya fase sibuk dalam pekerjaan. Hubungan Dian dengan ibu mertua, Ratna, juga terjalin cukup baik di awal pernikahan. Ratna, seorang wanita sosialita yang selalu menjaga penampilannya, tampak menyayangi Dian sebagai menantunya. Dian selalu berusaha menyenangkan Ratna, sering mengajaknya berbelanja atau sekadar minum teh bersama. Ia percaya, restu dan dukungan ibu mertua adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Pagi itu, saat Dian sedang menata sarapan di meja makan, suara dering telepon Azril memecah keheningan. Azril yang baru keluar dari kamar mandi, segera meraih ponselnya dengan tergesa-gesa. Raut wajahnya berubah tegang saat melihat nama yang tertera di layar. Ia menjauh dari Dian, berbicara dengan suara pelan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Dian memperhatikan gelagat aneh suaminya dengan perasaan tidak nyaman. Setelah selesai menelepon, Azril kembali dengan senyum yang dipaksakan. "Itu tadi dari kantor, ada masalah sedikit," ujarnya singkat, menghindari tatapan Dian. Dian mencoba tersenyum, meskipun hatinya bertanya-tanya. "Oh, begitu. Semoga cepat selesai ya." Saat sarapan, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Azril lebih banyak diam dan terlihat tidak fokus. Dian mencoba membuka percakapan, menanyakan tentang rencana mereka di akhir pekan. Namun Azril menjawab sekenanya. "Mungkin aku harus lembur lagi," jawabnya tanpa menatap Dian. Jawaban itu menusuk hati Dian. Dulu, Azril selalu antusias dengan rencana akhir pekan mereka. Sekarang, pekerjaan seolah menjadi tembok pemisah di antara mereka. Siang harinya, saat Dian sedang mengawasi karyawan di dapur catering, teleponnya berdering. Itu dari salah satu teman dekatnya. "Lia, Dian, kamu lagi sibuk?" tanya Lia dengan nada khawatir. "Lumayan, Li. Kenapa?" Aku lihat Azril di sebuah kafe di pusat kota. Dia tidak sendiri." Jantung Dian berdebar kencang. Perasaan tidak enak yang selama ini ia tepis, kini kembali menghantuinya. "Dia sama siapa, Li?"
Tanya Dian dengan suara bergetar. Sama seorang wanita. Mereka terlihat sangat akrab. Dian, pegangan tangan, ketawa-ketawa. Dunia Dian terasa runtuh seketika. Kata-kata Lia bagai pisau yang menghujam jantungnya berkali-kali. Ia berusaha tetap tenang, meskipun air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Kamu yakin itu Azril, Li? Yakin sekali, Dian. Aku bahkan sempat memotret mereka dari jauh. Nanti aku kirimkan fotonya. Setelah sambungan telepon terputus, Dian terduduk lemas di kursi. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin percaya, tapi kata-kata Lia dan gelagat aneh Azril selama ini seolah mengkonfirmasi sebuah kebenaran pahit yang selama ini ia hindari. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari Lia, berisi beberapa foto Azril sedang bersama seorang wanita. Wanita itu berpenampilan menarik, dengan riasan tebal dan senyum menggoda. Di salah satu foto, tangan mereka terlihat saling menggenggam. Air mata Dian akhirnya tumpah. Pengkhianatan ini terasa begitu menyakitkan. Bukan hanya dari Azril, tapi juga dari mimpi indah yang selama ini ia rajut bersamanya. Pilar keluarga yang selama ini ia bangun dengan susah payah, ternyata rapuh dan mulai retak. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Inilah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Azril pulang dengan senyum cerah yang terasa begitu asing bagi Dian. Ia bercerita tentang rapat penting di kantor, tentang proyek baru yang menjanjikan. Dian hanya mengangguk-angguk, berusaha menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Foto-foto dari Lia terngiang-ngiang di benaknya, menghancurkan setiap kata yang keluar dari bibir Azril. Kamu kok diam saja, sayang? Capek ya? Tanya Azril, mengelus rambut Dian dengan lembut. Sentuhan yang dulu selalu membuatnya nyaman, kini terasa menjijikan. Dian menarik diri sedikit. Hanya sedikit tidak enak badan. Ia tidak ingin berkonfrontasi malam ini. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya, untuk menyusun rencana. Amarahnya memang sudah membakar, tapi ia tahu, bertindak gegabah hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ia perlu bukti yang lebih kuat, dan ia perlu memikirkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Keesokan harinya, Dian berpura-pura seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Azril, tersenyum saat suaminya berpamitan kerja. Namun, begitu mobil Azril menghilang dari balik gerbang, Dian segera bergerak. Ia menghubungi Lia, menceritakan semuanya dan meminta bantuannya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita misterius itu. Aku akan bantu sebisa mungkin, Dian. Kamu jangan khawatir, ujar Lia dengan nada penuh dukungan. Sambil menunggu kabar dari Lia, Dian mulai mencari-cari petunjuk di rumah. Ia memeriksa pakaian Azril, mencari bau parfum wanita lain atau jejak lipstik. Ia membuka laptop Azril dengan hati-hati, mencari riwayat percakapan atau email yang mencurigakan. Namun, Azril tampaknya sangat berhati-hati. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa ia temukan. Frustrasi mulai melanda. Dian merasa seperti detektif amatiran yang sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak memiliki bukti konkret untuk mengungkap kebohongan Azril. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang di antara Dian dan Azril. Azril semakin sering pulang terlambat, dan setiap kali Dian bertanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan. Dian hanya bisa memendam kecurigaannya, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Suatu sore, saat Dian sedang membereskan kamar tidur, ia menemukan sebuah anting-anting terjatuh di bawah tempat tidur. Anting-anting itu bukan miliknya. Bentuknya mewah, dengan permata kecil yang berkilauan. Hatinya mencelos.
Ini adalah bukti nyata pertama dari perselingkuhan Azril. Dian menggenggam anting-anting itu erat-erat. Amarahnya kembali memuncak, bercampur dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dipermainkan. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Malam itu, saat Azril pulang, Dian sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah dingin. Ia menyodorkan anting-anting itu ke hadapan Azril. "Ini apa?" tanya Dian dengan suara datar. Azril terkejut melihat anting-anting itu. Wajahnya pucat. Ia berusaha mengelak, mengatakan bahwa ia tidak tahu dari mana anting-anting itu berasal. "Jangan berbohong lagi, Azril," kata Dian dengan nada tegas. "Aku tahu semuanya." Azril terdiam, tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengakui perselingkuhannya. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia hanya mencari sedikit hiburan di luar karena Dian terlalu fokus pada pekerjaan catering. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong bagi Dian. Ia tidak pernah menyangka Azril akan tega melakukan ini padanya. Ia merasa seluruh dunianya hancur berkeping-keping. "Siapa wanita itu?" tanya Dian dengan suara bergetar. Azril awalnya enggan menjawab, tapi di bawah tatapan tajam Dian, ia akhirnya menyebutkan sebuah nama, Bella, seorang rekan kerjanya di kantor. Rasa sakit hati Dian semakin bertambah saat mendengar nama itu. Ia merasa begitu bodoh karena selama ini tidak menyadari apapun. Ia terlalu percaya pada Azril, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri hingga tidak melihat perubahan yang terjadi pada suaminya. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh air mata. Dian dan Azril bertengkar hebat. Dian meluapkan semua kekecewaan dan amarahnya. Azril hanya bisa menunduk, menyesali perbuatannya. Namun, penyesalan itu terasa percuma bagi Dian. Kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dibangun kembali. Di tengah pertengkaran itu, nama Ratna, ibu mertua Dian, tiba-tiba muncul. Azril mengatakan bahwa ibunya tahu tentang hubungannya dengan Bella dan bahkan memberikan dukungan. Pengakuan ini bagai pukulan telak bagi Dian. Wanita yang selama ini ia hormati dan sayangi, ternyata ikut andil dalam menghancurkan rumah tangganya. Kekecewaan Dian terhadap Ratna bahkan lebih besar daripada kekecewaannya terhadap Azril. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Malam itu, Dian tidur di kamar terpisah. Air matanya terus mengalir, membasahi bantalnya. Ia merasa begitu sendiri dan terluka. Namun, di tengah kesedihannya, muncul secercah tekad. Ia tidak akan membiarkan mereka berdua menghancurkan hidupnya. Ia akan bangkit dan memperjuangkan haknya. Ia akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Kabut kebohongan telah mulai terkuak, dan Dian siap untuk menghadapi badai yang akan datang. Keesokan paginya, Dian bangun dengan mata sembab dan hati yang masih perih. Namun, ada tekad yang membaja dalam dirinya. Ia tidak akan larut dalam kesedihan. Ia harus bertindak. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan semua serpihan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah Azril berangkat kerja dengan wajah lesu, Dian kembali menghubungi Lia. Ia menceritakan pengakuan Azril tentang Bella dan keterlibatan Ratna. Lia terkejut mendengar berita itu. "Astaga, Dian, Tante Ratna tegas sekali," ujar Lia dengan nada geram. "Kita harus cari tahu lebih banyak tentang wanita bernama Bella itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan." Dian setuju. Ia meminta Lia untuk mencari informasi tentang Bella, mulai dari akun media sosialnya hingga latar belakangnya. Sementara itu, Dian sendiri memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hubungan Azril dan ibunya. Ia merasa ada banyak hal yang disembunyikan darinya. Dengan hati-hati, Dian mulai memeriksa barang-barang Azril lagi.
Kali ini, ia lebih teliti. Ia membuka dompet Azril dan menemukan sebuah kartu nama wanita dengan tulisan tangan di belakangnya. "Bella, jangan lupakan malam itu berkedip." Jantung Dian mencelos. Pesan singkat itu jelas menunjukkan hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Dian juga mencoba mencari petunjuk di kamar Ratna. Ia tahu ini tidak benar, tapi ia merasa perlu mengetahui sejauh mana keterlibatan ibu mertuanya. Saat Ratna sedang pergi arisan, Dian masuk ke kamar itu dengan perasaan bersalah. Ia membuka laci meja rias Ratna dan menemukan beberapa lembar foto Azril dan Bella sedang berduaan di berbagai tempat. Ada foto mereka sedang makan malam romantis, berpegangan tangan di taman, bahkan berciuman di dalam mobil. Melihat foto-foto itu, Dian merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan menyakitkan. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan setega ini, mendukung perselingkuhan anaknya dan menyembunyikannya darinya. Setelah menemukan bukti-bukti yang memberatkan itu, Dian merasa semakin yakin bahwa ia harus mengambil tindakan tegas. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus menghadapi Azril dan Ratna, dan ia harus memperjuangkan haknya. Sore harinya, Lia menghubunginya dengan beberapa informasi tentang Bella. Wanita itu ternyata seorang karyawan baru di kantor Azril. Usianya jauh lebih muda dari Dian, dan dikenal memiliki reputasi kurang baik di kalangan rekan kerjanya. Lia juga menemukan beberapa foto Bella dan Azril sedang berlibur bersama di luar kota beberapa waktu lalu. Mendengar informasi dari Lia, amarah Dian semakin membara. Ia merasa dipermainkan dan dibodohi selama ini. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, namun balasannya adalah pengkhianatan yang menyakitkan. Malam itu, Dian menunggu Azril dan Ratna di ruang tamu. Ia sudah menyiapkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Ketika mereka berdua tiba, mereka terkejut melihat wajah dingin Dian dan tumpukan foto di atas meja. "Ada yang ingin kalian jelaskan?" tanya Dian dengan suara tenang namun menusuk. Azril dan Ratna saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, kebohongan mereka telah terbongkar. "Dian, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Azril mencoba mengelak, tapi suaranya bergetar. "Oh ya? Lalu ini apa?" Dian menyodorkan foto-foto Azril dan Bella. "Dan ini." Ia menunjukkan anting-anting yang ia temukan, serta pesan mesra di kartu nama ini. Ratna mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat anaknya bahagia. Namun, Dian tidak lagi peduli dengan alasan mereka. Ia merasa muak dengan semua kebohongan dan pengkhianatan ini. "Kalian berdua telah menghancurkan pernikahan saya," kata Dian dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak akan membiarkan ini terus berlanjut." Malam itu, Dian memutuskan untuk tidur di kamar terpisah lagi. Namun, kali ini, hatinya tidak hanya dipenuhi kesedihan, tapi juga tekad yang kuat untuk membalas perbuatan mereka. Ia akan mencari cara untuk membuat Azril dan Ratna menyesali perbuatan mereka. Ia akan memperjuangkan semua yang menjadi haknya. Pertempuran baru saja dimulai. Setelah malam penuh emosi itu, Dian tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar dari situasi yang menyakitkan ini. Ia merasa marah, terluka, dan dikhianati. Namun, di tengah kekacauan perasaannya, muncul sebuah ide. Sebuah rencana yang perlahan mulai terbentuk di benaknya. Keesokan harinya, Dian bangun dengan wajah yang lebih tenang, meskipun matanya masih terlihat sembab. Ia memutuskan untuk tidak menunjukkan amarahnya di depan Azril dan Ratna. Ia ingin membuat mereka lengah, agar rencananya berjalan lancar. Saat sarapan, Dian bersikap dingin namun sopan. Ia menjawab pertanyaan Azril seperlunya dan bahkan tidak menatap Ratna sama sekali.
Azril dan Ratna tampak bingung dengan perubahan sikap Dian. Mereka mungkin mengira Dian akan marah dan histeris, tapi yang mereka lihat adalah ketenangan yang justru lebih menakutkan. Setelah Azril pergi kerja, Dian menghubungi seorang teman lamanya, seorang pengacara bernama Hendro Budi. Hendro dikenal sebagai pengacara yang handal dan memiliki reputasi baik dalam menangani kasus perceraian dan sengketa harta gonogini. Dian menceritakan semua yang terjadi kepada Hendro, mulai dari perselingkuhan Azril hingga keterlibatan Ratna. Hendro mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar cerita Dian, Hendro menghela napas panjang. Ini situasi yang sulit, Dian. Tapi jangan khawatir, kita akan mencari jalan keluarnya. Kamu punya bukti-bukti yang cukup kuat tentang perselingkuhan suami kamu. Dan jika memang benar ibunya terlibat, itu bisa menjadi poin tambahan, ujar Hendro dengan nada profesional. Dian merasa sedikit lega mendengar kata-kata Hendro. Ia merasa tidak sendirian lagi dalam menghadapi masalah ini. Sebagian besar aset rumah tangga ini atas nama saya, Hendro. Rumah ini saya beli sebelum menikah dan saya lunasi sendiri cicilannya. Mobil juga saya yang beli untuk operasional catering. Bahkan, sebagian besar modal bisnis catering juga dari uang saya. Jelas Dian. Hendro mengangguk-angguk. Itu bagus. Dian, kita bisa memperkuat posisi kamu berdasarkan hal itu. Kita akan ajukan gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta gonogini. Kita akan pastikan kamu mendapatkan hak kamu sepenuhnya. Dian merasa ada harapan baru yang muncul di hatinya. Ia tidak akan membiarkan Azril dan Bella menikmati hasil kerja kerasnya. Ia juga tidak akan membiarkan Ratna lolos begitu saja setelah ikut campur dalam rumah tangganya. Saya ingin mereka berdua merasakan akibat dari perbuatan mereka. Hendro, saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, kata Dian dengan nada penuh tekad. Hendro mengerti kemarahan Dian. Saya mengerti, Dian. Kita akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan hak kamu. Langkah pertama, kita akan mengumpulkan semua dokumen kepemilikan aset dan bukti-bukti lain yang relevan. Selama beberapa hari berikutnya, Dian bekerja sama dengan Hendro untuk mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan. Ia mencari-cari akta rumah, bukti kepemilikan mobil, catatan keuangan bisnis catering, dan bukti-bukti transfer uang yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset berasal dari uangnya. Sambil mengumpulkan dokumen, Dian juga mulai menyusun rencana yang lebih detail tentang bagaimana ia akan membuat Azril dan Ratna menyesali perbuatan mereka. Ia tidak hanya ingin mendapatkan kembali asetnya, tapi ia juga ingin memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka. Ia mengingat setiap perkataan menyakitkan yang pernah diucapkan Ratna, setiap kebohongan yang dilontarkan Azril. Rasa sakit hati itu kini berubah menjadi bahan bakar untuk rencananya. Ia akan menggunakan setiap kelemahan mereka untuk menjatuhkan mereka. Dian juga mulai bersikap lebih ramah dan perhatian kepada Ratna, membuat ibu mertuanya itu merasa bersalah dan tidak curiga. Ia bahkan beberapa kali memuji Bella di depan Ratna, seolah-olah ia sudah menerima hubungan mereka. Hal ini membuat Ratna semakin tenang dan tidak menyadari badai yang sedang mengintai. Suatu malam, saat Dian sedang berbicara dengan Lia di telepon, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Ratna. Dian segera mengubah topik pembicaraan, berpura-pura sedang membicarakan tentang perkembangan bisnis catering. Setelah Ratna pergi, Lia berbisik di telepon. Kamu yakin dengan rencana kamu ini, Dian? Ini sangat berisiko. Aku yakin, Lia. Mereka telah menyakitiku terlalu dalam. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus membayar semua yang telah mereka lakukan, jawab Dian dengan nada mantap. Dian tahu, rencananya ini akan sulit dan mungkin menyakitkan.
Tapi ia sudah terlalu lelah untuk terus menjadi korban. Ia ingin mengambil kendali atas hidupnya kembali. Ia ingin menunjukkan kepada Azril dan Ratna bahwa mereka telah salah memilih lawan. Pembalasan telah dimulai. Hari-hari setelah Dian menghubungi Hendro, Budi terasa seperti menunggu bom waktu yang siap meledak. Namun, di luar, Dian menampilkan ketenangan yang luar biasa. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, mengurus bisnis catering dengan profesionalitas tinggi, dan bahkan sesekali berinteraksi dengan Azril dan Ratna dengan nada bicara yang datar namun sopan. Sikap ini justru membuat Azril dan Ratna diliputi kebingungan dan kecemasan yang tersembunyi. Mereka mungkin mengharapkan Dian meledak-ledak, menangis histeris, atau melakukan tindakan emosional lainnya. Ketenangan Dian yang dingin justru menimbulkan pertanyaan besar di benak mereka. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan wanita ini? Komunikasi intens dengan Hendro Budi terus berlanjut melalui telepon dan pertemuan singkat di luar rumah. Hendro menjelaskan secara rinci setiap langkah hukum yang akan diambil. Gugatan cerai telah disusun dengan cermat, menyoroti bukti-bukti perselingkuhan Azril dan secara tegas menuntut pembagian harta gonogini yang adil, dengan menekankan kontribusi finansial Dian yang dominan dalam perolehan aset-aset tersebut. Hendro sangat optimis dengan posisi Dian yang kuat di mata hukum. Di sela-sela persiapan hukum, Dian tidak berhenti mengumpulkan informasi tentang Bella. Lia, dengan kesetiaan seorang sahabat, mengerahkan jaringannya. Ia berhasil mendapatkan informasi dari beberapa mantan rekan kerja Bella di perusahaan sebelumnya. Gambaran yang muncul tentang Bella semakin menguatkan dugaan Dian. Bella adalah seorang wanita yang pandai memanipulasi dan mendekati pria-pria berstatus untuk keuntungan materi. Beberapa cerita tentang pinjaman uang yang tidak pernah dikembalikan dan hadiah-hadiah mahal yang berhasil ia dapatkan dari mantan-mantannya semakin membuat Dian muak. Ia merasa jijik membayangkan Azril menjadi salah satu korbannya. Interaksi Dian dengan Ratna menjadi sebuah permainan psikologis yang halus. Ratna, yang mungkin merasa bersalah atau hanya ingin menutupi keterlibatannya, semakin sering memuji Bella di depan Dian. Pujian-pujian itu terdengar dibuat-buat dan penuh harapan agar Dian menerima kenyataan hubungan Azril dan Bella. Bella itu anak yang baik. Dian, dia sangat perhatian pada Azril. Kamu kan tahu sendiri, Azril itu butuh seseorang yang bisa mengerti kesibukannya, ujar Ratna suatu sore sambil menyesap teh. Matanya penuh selidik menatap Dian. Dian merespons dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Tentu, Ibu. Saya senang kalau Mas Azril bahagia. Jawaban singkat dan datar ini membuat Ratna semakin tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dipikirkan Dian. Untuk menambah kesan bahwa ia tidak curiga, Dian bahkan sesekali bertanya tentang Bella kepada Azril dengan nada kasual. Ia ingin Azril merasa aman dan tidak menyadari bahwa Dian sedang mengumpulkan informasi dan menyusun strategi. Kerja sama dengan Bella lancar. Mas? Dia pasti membawa ide-ide segar ya di kantor. Tanya Dian suatu malam saat mereka berbagi meja makan dalam keheningan yang canggung. Azril, yang mungkin merasa bersalah atau hanya senang karena Dian tidak marah-marah, menjawab dengan nada bersemangat. Ia menceritakan tentang ide-ide Bella yang brilian, dan betapa positifnya pengaruh Bella terhadap pekerjaannya. Dian hanya mendengarkan sambil mengangguk-angguk, menyembunyikan rasa mual di dalam hatinya. Sementara itu, Dian juga bertindak proaktif untuk melindungi bisnis catering yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia menugaskan seorang akuntan independen untuk melakukan audit internal secara menyeluruh. Ia ingin memastikan tidak ada celah bagi Azril atau siapapun untuk mengalihkan dana atau aset perusahaan tanpa sepengetahuannya. Ia juga mengadakan pertemuan informal dengan beberapa karyawan kunci yang telah lama bekerja dengannya dan ia percaya loyalitasnya. Ia memberikan gambaran umum tentang situasi yang sedang ia hadapi, tanpa membuka semua kartu,
namun cukup untuk membuat mereka waspada dan siap mendukungnya jika terjadi sesuatu. Tibalah hari yang dinanti sekaligus mencemaskan. Hendro Budi menelepon Dian dengan suara mantap. "Dian, gugatan cerai dan tuntutan harta gonogini sudah resmi terdaftar di pengadilan. Surat pemberitahuan sudah dikirimkan ke alamat Azril." Jantung Dian berdebar kencang mendengar berita itu. Inilah titik balik. Langkah pertama dalam rencananya telah dieksekusi. Sekarang, ia hanya perlu menunggu reaksi dari Azril dan Ratna. Ia membayangkan keterkejutan dan kepanikan yang akan mereka rasakan saat menerima surat resmi dari pengadilan. Benar saja, beberapa hari kemudian, Dian melihat perubahan signifikan pada Azril. Ia menjadi lebih murung, sering termenung, dan tatapan matanya kosong. Ia tidak lagi banyak bicara dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Dian tahu, surat dari pengadilan telah sampai dan memberikan efek yang besar padanya. Ratna juga menunjukkan kegelisahan yang nyata. Ia beberapa kali mencoba berbicara dengan Dian secara pribadi, dengan nada suara yang dibuat-buat penuh kekhawatiran. "Dian, ibu dengar dari Azril, kamu menggugat cerai? Nak, kamu yakin sudah memikirkannya baik-baik? Kalian sudah seperti anak sendiri bagi ibu," ujar Ratna, berusaha menyentuh tangan Dian. Dian menarik tangannya dengan halus. "Saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Ibu, ini adalah keputusan terbaik untuk saya saat ini." Ratna tidak menyerah. Ia mencoba berbagai cara untuk membujuk Dian agar membatalkan gugatan. Ia mengatakan bahwa Azril pasti akan berubah, bahwa Bella hanyalah godaan sesaat, dan ia bahkan mencoba memainkan peran ibu yang terluka karena perceraian anak dan menantunya. Namun, hati Dian sudah tertutup rapat. Pengkhianatan yang ia alami terlalu dalam dan melibatkan terlalu banyak orang yang ia percaya. Melihat kegelisahan dan kepanikan yang mulai melanda Azril dan Ratna, Dian merasakan sedikit kepuasan yang pahit. Mereka mulai merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Jaring-jaring yang ia rajut dengan kesabaran dan perhitungan kini mulai mengencang. Sebentar lagi, mereka akan menghadapi kenyataan pahit yang telah mereka ciptakan sendiri. Dian siap untuk langkah selanjutnya dalam rencananya. Setelah surat gugatan cerai dan tuntutan harta gonogini diterima Azril, suasana di rumah semakin mencekam. Azril mencoba berbagai cara untuk berbicara dengan Dian, mulai dari memohon, merayu, hingga mengancam. Namun, Dian tetap teguh pada keputusannya. Ia hanya berbicara seperlunya dan menghindari kontak mata dengan suaminya. Ratna pun tak kalah aktif. Ia terus berusaha mempengaruhi Dian, menggunakan berbagai taktik emosional. Ia menangis, meratapi nasib rumah tangga anaknya, dan bahkan mencoba menyalahkan Dian atas semua yang terjadi. Namun, Dian sudah kebal dengan drama ibu mertuanya. Ia tahu, Ratna hanya memikirkan kepentingan anaknya sendiri. Di tengah situasi yang panas di rumah, Dian diam-diam terus menjalankan rencananya. Ia semakin intens berkomunikasi dengan Hendro Budi, membahas strategi hukum yang akan mereka gunakan di persidangan. Hendro menyarankan Dian untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan sudah cukup kuat untuk memenangkan kasus ini. Selain itu, Dian juga memiliki strategi lain di luar jalur hukum. Ia mulai mendekati beberapa rekan kerja Azril yang ia kenal baik. Dengan hati-hati, ia mencoba menggali informasi tentang hubungan Azril dan Bella di kantor. Beberapa rekan kerja Azril merasa tidak nyaman dengan hubungan tersembunyi itu dan bersedia memberikan informasi kepada Dian secara diam-diam. Mereka menceritakan bagaimana Bella sering bersikap genit pada Azril di kantor, bagaimana mereka sering menghabiskan waktu berdua di luar jam kerja, dan bagaimana Bella tampaknya memiliki pengaruh yang besar pada Azril.
Informasi dari rekan kerja Azril ini semakin memperkuat keyakinan Dian bahwa Bella bukanlah wanita baik-baik. Ia hanya memanfaatkan Azril untuk keuntungan pribadinya. Dian bertekad untuk membongkar kedok Bella di depan Azril dan Ratna. Suatu sore, saat Dian sedang bekerja di dapur catering, Lia datang menemuinya dengan wajah serius. "Dian, aku punya informasi penting tentang Bella," ujar Lia. "Apa itu?" tanya Dian dengan penasaran. Ternyata, Bella punya masalah keuangan yang cukup serius. Dia terlilit banyak utang dan sering meminjam uang dari teman-temannya. Aku dengar, dia bahkan pernah dikejar-kejar oleh debt collector. Mendengar informasi itu, Dian tersenyum sinis. Dugaan tentang motif Bella mendekati Azril semakin kuat. Ia pasti melihat Azril sebagai sumber uang untuk menyelesaikan masalah keuangannya. "Terima kasih banyak, Lia. Informasi ini sangat berharga," kata Dian. Dian segera menghubungi Hendro Budi dan menceritakan informasi baru tentang Bella. Hendro mencatat semua informasi itu dan mengatakan akan mempertimbangkannya dalam strategi hukum mereka. Namun, Dian memiliki rencana lain untuk informasi ini. Ia tidak hanya ingin menggunakannya di pengadilan. Ia ingin menggunakan informasi ini untuk membuka mata Azril dan Ratna tentang siapa sebenarnya Bella. Suatu malam, saat Azril mencoba berbicara dengannya lagi, Dian akhirnya bersedia duduk dan mendengarkannya. Azril kembali memohon maaf dan berjanji akan meninggalkan Bella. "Kenapa kamu begitu yakin Bella adalah wanita yang tepat untukmu, Azril?" tanya Dian dengan nada tenang namun menusuk. Azril terdiam sejenak sebelum menjawab dengan ragu. Dia membuatku merasa bahagia. Dia mengerti aku." "Mengerti kamu atau mengerti isi dompetmu?" tanya Dian dengan sinis. Ia kemudian menceritakan informasi yang ia dapatkan tentang masalah keuangan Bella dan reputasinya di kalangan teman-temannya. Azril tampak terkejut mendengar cerita Dian. Ia berusaha membela Bella, mengatakan bahwa itu pasti hanya gosip. Namun, Dian melihat keraguan di matanya. "Pikirkan baik-baik, Azril. Apakah kamu yakin wanita yang baru kamu kenal beberapa bulan itu lebih baik dari wanita yang sudah bersamamu selama 5 tahun, membangun semuanya dari nol?" kata Dian sebelum meninggalkan Azril yang termenung. Keesokan harinya, Dian dikejutkan oleh kedatangan Ratna. Namun, kali ini, tidak ada air mata atau drama. Wajah Ratna terlihat serius dan penuh kekhawatiran. "Dian, Ibu ingin bicara serius denganmu," ujar Ratna dengan nada yang tidak biasa. Dian mempersilakan ibu mertuanya duduk. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Ratna kali ini. "Ibu dengar dari teman-teman Azril tentang Bella," lanjut Ratna dengan suara pelan. "Mereka bilang, Bella sering meminjam uang dan punya banyak utang." Dian menatap Ratna dengan tatapan menyelidik. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan mendengar gosip itu juga. "Lalu?" tanya Dian. Ibu khawatir. Azril itu polos, mudah dimanfaatkan. Ibu takut Bella hanya mengincar uangnya," kata Ratna dengan nada cemas. Dian terkejut mendengar pengakuan jujur dari Ratna. Ini adalah pertama kalinya ibu mertuanya menunjukkan kekhawatiran terhadap Azril dan mengakui kemungkinan Bella memiliki niat buruk. "Jadi, apa yang ingin ibu lakukan?" tanya Dian. Ibu ingin kita bekerja sama," jawab Ratna dengan nada lirih. "Kita harus membuka mata Azril tentang siapa sebenarnya Bella sebelum dia semakin terjerumus." Dian terdiam sejenak, menimbang tawaran tak terduga dari ibu mertuanya. Ini adalah aliansi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia melihat kesungguhan di mata Ratna. Mungkin, di balik sikap kerasnya selama ini, Ratna juga memiliki naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. "Baiklah, Ibu," kata Dian akhirnya. "Kita akan bekerja sama."
Dengan aliansi tak terduga ini, Dian merasa rencananya semakin kuat. Ia tidak hanya memiliki dukungan hukum dari Hendro Budi, tapi juga mata dan telinga dari orang-orang terdekat Azril, bahkan kini bersekutu dengan ibu mertuanya sendiri. Jaring-jaring yang ia rajut semakin rapat, siap menjerat Azril dan Bella dalam kenyataan pahit yang akan segera mereka hadapi. Setelah mencapai kesepakatan tak terduga dengan Ratna, Dian dan ibu mertuanya mulai menyusun rencana untuk membuka mata Azril tentang siapa sebenarnya Bella. Mereka sepakat untuk bergerak hati-hati dan tidak terburu-buru agar Azril tidak merasa terpojok dan justru semakin membela Bella. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan lebih banyak bukti tentang masalah keuangan Bella. Ratna, dengan koneksi sosialitanya, berhasil mendapatkan informasi yang lebih detail tentang utang-utang Bella dari teman-teman dan kenalannya. Ternyata, Bella memiliki gaya hidup mewah di luar kemampuannya dan sering meminjam uang dalam jumlah besar dari berbagai pihak dengan janji-janji manis yang jarang ditepati. Sementara itu, Dian terus menjalin komunikasi dengan rekan-rekan kerja Azril yang bersedia membantunya. Beberapa dari mereka bahkan berhasil mendapatkan salinan percakapan Bella dengan teman-temannya yang mengindikasikan bahwa ia memang sengaja mendekati Azril karena status dan kekayaannya. Percakapan itu penuh dengan perhitungan dan harapan untuk mendapatkan keuntungan materi dari Azril. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat di tangan, Dian dan Ratna mulai menjalankan operasi pembukaan mata Azril. Ratna mengambil peran utama dalam tahap ini. Ia mulai berbicara dengan Azril secara perlahan, menyinggung tentang pentingnya berhati-hati dalam memilih pasangan dan menanyakan tentang latar belakang Bella. "Nak, kamu sudah kenal Bella ini berapa lama? Apa kamu tahu betul keluarganya, teman-temannya?" tanya Ratna suatu malam dengan nada khawatir. Azril menjawab dengan enteng, mengatakan bahwa ia percaya pada Bella dan tidak terlalu mempermasalahkan masa lalunya. Ratna tidak menyerah. Ia kemudian menceritakan kekhawatiran yang ia dengar dari teman-temannya tentang reputasi Bella yang suka memanfaatkan pria. Awalnya, Azril membela Bella dan menuduh ibunya termakan gosip. Namun, Ratna terus memberikan contoh-contoh konkret yang ia dengar, membuat Azril mulai sedikit goyah. Di sisi lain, Dian juga memainkan perannya dengan halus. Ia sesekali menunjukkan perhatian kepada Azril, bertanya tentang pekerjaannya dan kesehatannya. Sikap ini membuat Azril merasa bersalah dan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Dian yang sedang menggugat cerai masih bersikap baik padanya. Suatu malam, saat Azril sedang termenung di ruang keluarga, Dian menghampirinya dengan membawa secangkir teh hangat. "Ini diminum, Mas. Kamu terlihat tidak sehat," kata Dian dengan nada lembut. Azril menerima teh itu dengan canggung. "Terima kasih, Dian." "Mas, apa kamu benar-benar bahagia dengan Bella?" tanya Dian tiba-tiba, menatap mata Azril dengan lembut namun penuh harap. Pertanyaan itu membuat Azril terdiam. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur. Dalam hatinya, ia mulai merasakan keraguan terhadap Bella. Ada sesuatu yang terasa tidak benar dengan wanita itu, meskipun ia berusaha menepisnya. Beberapa hari kemudian, Ratna berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Bella. Dengan nada sinis namun tersembunyi, Ratna menyinggung tentang pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan dan menanyakan tentang pekerjaan serta keluarga Bella. Bella menjawab dengan gugup dan memberikan jawaban yang tidak konsisten. "Kamu yakin pekerjaanmu di kantor itu benar-benar seperti yang kamu ceritakan pada Azril?" tanya Ratna dengan tatapan menyelidik. Bella merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu dan berusaha mengakhiri percakapan. Namun, Ratna berhasil menanamkan benih keraguan di benak Bella bahwa Dian dan ibunya mulai mencurigai sesuatu. Puncak dari operasi ini terjadi ketika Dian secara tidak sengaja meninggalkan beberapa salinan percakapan Bella dengan teman-temannya di meja kerja Azril.
Percakapan itu berisi pengakuan Bella tentang niatnya mendekati Azriel demi uang dan bagaimana ia meremehkan Azriel di belakangnya. Keesokan harinya, Dian melihat Azriel membaca dokumen-dokumen itu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ia tampak sangat terpukul dan marah. Dian dan Ratna saling bertukar pandang, merasa bahwa rencana mereka mulai berhasil. Malam itu, Azriel menghadapi Bella dengan bukti-bukti di tangannya. Terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Bella berusaha mengelak dan memanipulasi Azriel, namun kali ini, Azriel tidak mudah terpengaruh. Ia merasa dikhianati dan dibodohi. Setelah pertengkaran itu, Azriel kembali ke rumah dengan wajah penyesalan. Ia mencari Dian dan memohon maaf atas semua yang telah terjadi. Ia mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa ia telah dibutakan oleh pesona Bella. Dian, maafkan aku. Aku bodoh. Aku tidak melihat ketulusanmu selama ini. Aku akan meninggalkan Bella, ujar Azriel dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dian menatap Azriel dengan tatapan dingin namun sedikit melembut. Ia senang rencananya berhasil. Namun rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih membekas di hatinya. Terlalu mudah bagimu untuk mengatakan maaf. Azriel, kamu telah menghancurkan kepercayaan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Jawab Dian dengan suara pelan. Meskipun Azriel telah berjanji untuk meninggalkan Bella, Dian tidak lantas mencabut gugatan cerainya. Ia tahu, kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dipulihkan. Ia juga tidak bisa melupakan bagaimana Ratna awalnya mendukung perselingkuhan itu. Namun, ia mengakui bahwa aliansi tak terduga dengan ibu mertuanya telah memberikan dampak yang signifikan. Kini, Dian harus memutuskan langkah selanjutnya. Apakah ia akan memberikan kesempatan kedua pada Azriel? Atau tetap melanjutkan rencananya untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka berdua? Keputusan besar ada di tangannya. Setelah pengakuan dan permintaan maaf Azriel, Dian merasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia melihat penyesalan yang tulus di mata suaminya. Di sisi lain, luka pengkhianatan itu masih terasa begitu menganga. Ia telah menghabiskan 5 tahun hidupnya bersama Azriel, membangun mimpi dan harapan bersama. Mungkinkah semua itu benar-benar hilang begitu saja karena kebodohan sesaat Azriel dan campur tangan ibunya? Ratna, melihat perubahan sikap Azriel dan keteguhan Dian, mulai menunjukkan penyesalannya secara lebih terbuka. Ia tidak lagi membela Azriel secara membabi buta. Ia bahkan beberapa kali meminta maaf kepada Dian atas kata-kata kasarnya di masa lalu dan mengakui kesalahannya, karena tidak mencegah hubungan Azriel dan Bella sejak awal. Dian, ibu sungguh menyesal. Ibu terlalu ikut campur urusan rumah tangga kalian. Ibu dibutakan oleh keinginan melihat Azriel bahagia, tapi ternyata cara ibu salah, ujar Ratna suatu sore dengan nada lirih. Dian mendengarkan permintaan maaf Ratna dengan hati yang sedikit melunak. Ia bisa merasakan ketulusan dalam ucapan ibu mertuanya. Mungkin, Ratna benar-benar menyesal dan belajar dari kesalahannya. Namun, Dian tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Ia membutuhkan waktu untuk memproses semua yang terjadi dan mempertimbangkan masa depannya. Ia berbicara dengan Hendro Budi, menceritakan perkembangan terbaru ini. Ini keputusan yang sulit, Dian. Secara hukum, posisi kamu sangat kuat untuk bercerai dan mendapatkan hak kamu. Tapi keputusan untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua adalah pilihan pribadi kamu, ujar Hendro dengan bijak. Hendro menyarankan Dian untuk mempertimbangkan beberapa hal, termasuk seberapa besar kepercayaan Dian terhadap Azriel bisa pulih. Apakah Azriel benar-benar telah memutuskan hubungannya dengan Bella, dan apakah Dian bisa melupakan rasa sakit hati akibat pengkhianatan itu? Dian juga berbicara dengan Lia, sahabatnya. Lia memberikan dukungan penuh atas keputusan apapun yang akan diambil Dian.
Apapun keputusanmu, Dian, aku akan selalu ada di sisimu. Yang terpenting adalah kebahagiaanmu, kata Lia dengan tulus. Setelah mempertimbangkan semua masukan dan mendengarkan kata hatinya, Dian memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Azril, dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Pertama, Azril harus benar-benar memutuskan semua hubungannya dengan Bella dan tidak pernah berhubungan dengannya lagi. Kedua, Azril harus bersedia menjalani konseling pernikahan untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Ketiga, Ratna harus berjanji untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga Dian dan Azril. Azril dan Ratna menyambut syarat-syarat Dian dengan lega dan berjanji akan memenuhinya. Azril tampak sangat bersungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali kepercayaan Dian. Ratna pun terlihat tulus menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi ibu mertua yang lebih baik. Meskipun Dian memberikan kesempatan kedua, ia tidak lantas mencabut gugatan cerainya. Ia mengatakan kepada Azril dan Ratna bahwa gugatan itu akan tetap berjalan sampai ia benar-benar yakin bahwa mereka telah berubah dan rumah tangganya bisa kembali harmonis. Ini adalah bentuk garansi bagi Dian agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keputusan Dian untuk memberikan kesempatan kedua tidak berarti ia melupakan begitu saja rencana awalnya untuk menarik kembali semua asetnya. Ia tetap melanjutkan proses hukum dengan Hendro Budi. Ia merasa, meskipun ia memberikan kesempatan kepada Azril, ia tetap harus melindungi dirinya secara finansial. Aset-aset itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan ia tidak ingin suatu saat nanti semuanya hilang jika Azril kembali berbuat kesalahan. Hendro, gugatan cerai mungkin bisa ditunda, tapi tuntutan harta Gonogini tetap harus berjalan. Saya ingin semua aset yang memang milik saya secara hukum kembali ke tangan saya, kata Dian kepada pengacaranya. Hendro memahami keputusan Dian dan setuju untuk melanjutkan proses tersebut. Ia mengatakan bahwa ini adalah langkah yang bijak untuk melindungi kepentingan Dian di masa depan. Dengan keputusan ini, Dian mengambil kendali penuh atas hidupnya. Ia memberikan kesempatan kepada Azril untuk memperbaiki kesalahannya, namun ia juga melindungi dirinya dari potensi risiko di masa depan. Ia tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi wanita yang kuat dan berani menentukan arah hidupnya sendiri. Namun, di balik keputusan Dian yang tampak bijak, tersimpan sebuah keraguan kecil. Bisakah ia benar-benar melupakan pengkhianatan itu? Bisakah ia kembali mempercayai Azril sepenuhnya? Waktu akan menjawabnya. Sementara itu, Dian akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Azril dan Ratna benar-benar berubah sesuai dengan janji mereka. Babak baru dalam rumah tangga mereka baru saja dimulai, dengan tantangan dan ketidakpastian yang masih membayangi. Hari persidangan pertama tiba. Dian datang ke pengadilan didampingi oleh Hendro Budi. Wajahnya tampak tenang namun menyimpan ketegasan. Di sisi lain, Azril terlihat gelisah dan penuh harap. Ratna juga hadir, tampak cemas dan beberapa kali mencoba menatap Dian dengan tatapan memohon. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Hakim membuka persidangan dan membacakan agenda perkara, yaitu gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta Gonogini yang diajukan oleh Dian terhadap Azril. Hendro Budi menyampaikan poin-poin gugatan Dian dengan jelas dan terstruktur, menyertakan bukti-bukti perselingkuhan Azril dan dokumen kepemilikan aset yang sebagian besar atas nama Dian. Pengacara Azril berusaha membantah beberapa poin, namun bukti-bukti yang diajukan Dian cukup kuat. Ketika hakim bertanya kepada Azril mengenai tanggapannya terhadap gugatan cerai, Azril dengan suara lirih menyatakan penyesalannya dan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Saya sangat menyesal, Yang Mulia. Saya mohon diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Saya masih mencintai istri saya,
ujar Azril dengan wajah memelas. Hakim kemudian bertanya kepada Dian mengenai tanggapannya terhadap permohonan Azril. Dian menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. Yang mulia, saya memang memberikan kesempatan kedua kepada suami saya di luar pengadilan. Namun, proses hukum ini tetap harus berjalan sampai saya benar-benar yakin bahwa perubahan yang dijanjikan adalah nyata dan permanen. Saya juga ingin memastikan hak-hak saya terlindungi secara hukum, jawab Dian. Hakim mengangguk-angguk memahami. Ia kemudian menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bermediasi. Setelah persidangan selesai, Azril segera menghampiri Dian dengan wajah penuh harap. Dian, kumohon, batalkan gugatan ini. Aku janji akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatanmu, ujar Azril menggenggam tangan Dian. Dian menarik tangannya dengan lembut. Aku sudah bilang, Mas, aku akan melihat kesungguhanmu. Proses hukum ini adalah jaminan bagiku. Jika kamu benar-benar berubah, mungkin saja gugatan ini akan kucabut di kemudian hari. Ratna juga mendekati Dian, mengucapkan terima kasih karena Dian masih memberikan kesempatan kepada anaknya. Ia berjanji akan terus mengingatkan Azril untuk tidak mengulangi kesalahannya. Beberapa minggu berlalu setelah sidang pertama. Azril berusaha keras untuk membuktikan kesungguhannya. Ia mulai bersikap lebih perhatian dan terbuka kepada Dian. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya dan selalu memberi kabar tentang kegiatannya. Ia juga bersedia menemani Dian dalam berbagai kegiatan dan menunjukkan ketertarikan pada bisnis catering Dian. Mereka juga mulai menjalani konseling pernikahan sesuai dengan persyaratan Dian. Sesi konseling membantu mereka untuk mengkomunikasikan perasaan dan harapan mereka secara lebih baik. Azril mulai memahami betapa besar rasa sakit yang telah ia timbulkan pada Dian, dan Dian belajar untuk membuka diri dan memproses emosinya. Ratna juga menepati janjinya. Ia tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga Dian dan Azril. Ia bahkan beberapa kali menegur Azril jika ia melihat gelagat yang mencurigakan. Perubahan positif pada Azril dan Ratna membuat hati Dian sedikit demi sedikit melunak. Ia mulai melihat harapan bahwa rumah tangganya mungkin bisa diselamatkan. Namun, ia tetap berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Suatu malam, saat Dian dan Azril sedang makan malam bersama, Azril tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang indah. Dian, ini bukan untuk menggantikan cincin pernikahan kita. Tapi ini sebagai simbol dari janjiku untuk memulai semuanya dari awal bersamamu. Maukah kamu menerimanya? Ujar Azril dengan tulus. Air mata Dian menetes melihat ketulusan Azril. Ia menerima cincin itu dengan senyum tipis. Terima kasih, Mas, jawab Dian. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, Dian masih belum mencabut gugatan cerainya. Ia ingin melihat konsistensi dari perubahan Azril dan Ratna dalam jangka waktu yang lebih panjang. Proses hukum ini masih menjadi pedang yang tergantung di atas kepala mereka, mengingatkan mereka akan kesalahan masa lalu dan konsekuensinya. Namun, di balik ketegasannya, Dian mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Apakah ia benar-benar bisa melupakan dan memaafkan sepenuhnya? Apakah ia bisa kembali membangun kepercayaan yang telah hancur? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Tanpa sepengetahuan Azril dan Ratna, Dian diam-diam terus mengumpulkan informasi tentang Bella. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar telah pergi dari kehidupan Azril dan tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Ia tidak ingin kembali dikecewakan. Suatu hari, Lia menghubunginya dengan informasi terbaru tentang Bella. Ternyata, Bella telah pindah ke kota lain dan menjalin hubungan dengan pria lain yang lebih kaya. Mendengar berita itu, Dian merasa lega.
Setidaknya, satu ancaman dalam rumah tangganya telah hilang. Kini, Dian benar-benar berada di persimpangan jalan. Ia harus memutuskan, apakah ia akan benar-benar memberikan kesempatan kedua dengan sepenuh hati dan mencabut gugatan cerainya, atau tetap melanjutkan proses hukum dan mengambil jalan yang berbeda? Keputusan ini akan menentukan masa depan rumah tangganya dan hidupnya. Beberapa minggu setelah pemberian cincin dan kemajuan yang ditunjukkan Azril, sidang mediasi pun tiba. Dian dan Azril duduk berhadapan di sebuah ruangan netral dengan seorang mediator yang berusaha membantu mereka mencapai kesepakatan. Hendro Budi mendampingi Dian, sementara pengacara Azril juga hadir. Ratna menunggu di luar ruangan dengan wajah penuh harap. Mediator memulai sesi dengan mengingatkan kedua belah pihak tentang tujuan mediasi, yaitu mencari solusi damai dan menghindari proses perceraian yang panjang dan melelahkan. Ia meminta Dian untuk menyampaikan tuntutannya dan Azril untuk memberikan tanggapannya. Dian, dengan suara yang tenang namun jelas, kembali menyampaikan bahwa ia bersedia memberikan kesempatan kedua kepada Azril, namun dengan beberapa persyaratan yang telah mereka sepakati di luar pengadilan. Ia juga menekankan bahwa ia ingin memastikan hak-haknya atas aset yang ia peroleh sebelum dan selama pernikahan dengan modal pribadinya tetap terlindungi. Saya bersedia mempertimbangkan untuk mencabut gugatan cerai, Yang Mulia Mediator, dengan catatan suami saya benar-benar membuktikan perubahan yang signifikan dan konsisten. Saya juga ingin ada kejelasan mengenai status aset-aset yang memang menjadi hak saya, ujar Dian, menatap Azril dengan tatapan yang sulit dibaca. Azril, dengan nada penuh penyesalan, kembali memohon maaf kepada Dian dan berjanji akan terus berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia menyatakan kesediaannya untuk memenuhi semua persyaratan Dian dan berharap Dian bisa kembali mempercayainya. Saya sangat menyesal atas semua kesalahan saya, Dian. Saya berjanji akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Saya mohon, berikan saya kesempatan untuk membuktikan cinta saya, kata Azril dengan tulus. Pengacara Azril kemudian menyampaikan proposal mengenai pembagian harta gonogini. Mereka mengakui bahwa sebagian besar aset memang berasal dari Dian, namun mereka berharap ada sedikit pertimbangan mengingat status mereka sebagai suami istri selama 5 tahun. Hendro Budi dengan tegas membantah proposal tersebut. Ia berargumen bahwa hukum jelas mengatur mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama pernikahan namun dengan dana pribadi. Ia menekankan bahwa Dian berhak sepenuhnya atas aset-aset tersebut. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mediator mencoba mencari titik tengah. Ia menyarankan agar Dian tetap memiliki hak penuh atas aset yang ia bawa sebelum menikah dan sebagian besar aset yang diperoleh selama pernikahan dengan modalnya. Sementara itu, Azril bisa mendapatkan sebagian kecil sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya selama pernikahan, meskipun tidak signifikan secara finansial. Dian mendengarkan usulan mediator dengan seksama. Ia mempertimbangkan semua hal, termasuk perubahan sikap Azril, penyesalan Ratna, dan nasihat dari Hendro. Dalam hatinya, ia masih merasa terluka, namun ia juga melihat ketulusan Azril untuk memperbaiki semuanya. Setelah berdiskusi singkat dengan Hendro, Dian mengambil keputusan yang berat. Yang Mulia Mediator, saya bersedia menyetujui usulan pembagian aset ini, dengan catatan bahwa semua proses hukum mengenai pengalihan aset harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum saya resmi mencabut gugatan cerai, ujar Dian dengan nada mantap. Keputusan Dian disambut dengan lega oleh Azril dan Ratna. Azril segera mengucapkan terima kasih dan berjanji akan segera mengurus semua proses pengalihan aset sesuai dengan kesepakatan. Setelah sesi mediasi selesai dan kesepakatan tercapai, Dian merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia telah mengambil keputusan yang sulit, memberikan kesempatan kedua namun tetap melindungi dirinya. Proses hukum mengenai harta gonogini akan tetap berjalan, memastikan bahwa aset-asetnya aman.
Setelah semua itu selesai, barulah ia akan mempertimbangkan untuk mencabut gugatan cerai. Di luar ruang mediasi, Ratna menghampiri Dian dengan air mata haru. "Terima kasih, Dian. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak ibu. Ibu janji, ibu akan selalu mendukung kalian," ujar Ratna sambil memeluk Dian. Dian membalas pelukan ibu mertuanya dengan sedikit kehangatan. Ia merasa, mungkin memang ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, di balik semua itu, Dian tetap menyimpan kewaspadaan. Ia akan terus mengawasi Azril dan Ratna, memastikan bahwa janji-janji mereka bukan hanya sekadar kata-kata. Ia tidak ingin kembali dikecewakan. Proses hukum mengenai harta Gonogini berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan mediasi. Hendro Budi memastikan semua dokumen dan proses pengalihan aset diselesaikan dengan benar dan cepat. Setelah semua aset yang menjadi hak Dian kembali sepenuhnya ke tangannya secara hukum, Dian merasa lebih tenang dan aman. Kini, tiba saatnya bagi Dian untuk mengambil keputusan final mengenai gugatan cerainya. Azril telah menunjukkan perubahan yang signifikan dan konsisten selama beberapa bulan terakhir. Mereka juga terus menjalani konseling pernikahan dan komunikasi mereka semakin membaik. Ratna pun benar-benar menjadi sosok ibu mertua yang suportif dan tidak lagi ikut campur. Dian merenung dalam diam. Ia mengingat semua rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan yang pernah ia rasakan. Namun, ia juga melihat ketulusan Azril dan penyesalan Ratna. Ia mempertimbangkan masa depan mereka, mimpi-mimpi yang pernah mereka rajut bersama. Setelah pergulatan batin yang panjang, Dian akhirnya mengambil keputusan. Ia menghubungi Hendro Budi dan memintanya untuk mempersiapkan pencabutan gugatan cerai. Ia siap memberikan kesempatan kedua dengan sepenuh hati kepada Azril dan membangun kembali rumah tangga mereka dari awal. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pelajaran yang telah ia dapatkan. Ia akan menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih berhati-hati dalam menjaga kebahagiaannya. Babak baru dalam kehidupan Dian dan Azril pun dimulai, dengan harapan dan tantangan yang baru. Setelah gugatan cerai resmi dicabut, suasana di rumah Dian dan Azril perlahan berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Azril semakin menunjukkan kesungguhannya dalam memperbaiki hubungan mereka. Ia tidak lagi mengambil Dian begitu saja dan berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Tindakan-tindakannya terasa lebih tulus dan konsisten. Ia sering membantu Dian dengan bisnis cateringnya, memberikan ide-ide baru, dan menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan Dian. Konseling pernikahan terus mereka jalani, menjadi wadah bagi mereka untuk saling terbuka dan memahami luka batin masing-masing. Dian belajar untuk mengkomunikasikan rasa sakit dan ketakutannya, sementara Azril belajar untuk lebih peka terhadap perasaan Dian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini tidak selalu mudah. Terkadang diwarnai dengan air mata dan perdebatan kecil, namun secara keseluruhan membawa mereka semakin dekat. Ratna pun benar-benar berubah menjadi sosok ibu mertua yang suportif. Ia tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga Dian dan Azril. Ia bahkan menjadi penengah yang baik ketika terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Ratna sering mengingatkan Azril untuk selalu menghargai Dian dan tidak mengulangi kesalahannya. Hubungan Dian dan Ratna pun menjadi lebih cair dan penuh pengertian. Meskipun ada banyak perubahan positif, Dian tidak bisa sepenuhnya melupakan luka pengkhianatan itu. Kenangan tentang Azril dan Bella masih sesekali menghantuinya, terutama di saat-saat sepi. Rasa curiga juga terkadang muncul tanpa bisa ia kendalikan. Namun, ia berusaha keras untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depannya. Ia fokus pada perubahan positif yang ditunjukkan Azril dan berusaha membangun kembali kepercayaan sedikit demi sedikit. Untuk membantu proses penyembuhan, Dian memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari bisnis catering.
Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Azriel, membangun kembali keintiman dan koneksi emosional yang sempat hilang. Mereka pergi berlibur ke tempat-tempat yang dulu pernah mereka impikan bersama, menciptakan kenangan baru yang indah. Selama liburan, Dian melihat sisi lain dari Azriel yang sempat ia lupakan. Azriel kembali menjadi sosok pria yang romantis, perhatian, dan humoris seperti dulu saat mereka pertama kali bertemu. Ia berusaha keras untuk membuat Dian merasa dicintai dan dihargai. Dian pun perlahan mulai merasakan kembali kehangatan cinta Azriel. Namun, di balik semua upaya perbaikan itu, Dian tetap memiliki satu kartu as yang ia simpan rapat-rapat. Meskipun gugatan cerai telah dicabut, kepemilikan semua aset yang sebelumnya ia tuntut tetap sepenuhnya atas namanya. Ia tidak pernah mengalihkan kembali sebagian aset itu kepada Azriel. Ini bukan karena ia tidak memaafkan Azriel sepenuhnya, tetapi lebih sebagai bentuk perlindungan diri dan pengingat bagi Azriel akan konsekuensi dari perbuatannya. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di teras rumah setelah liburan yang menyenangkan, Azriel tiba-tiba bertanya dengan nada serius. "Dian, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu benar-benar sudah memaafkanku sepenuhnya?" Dian menatap mata Azriel dengan lembut. "Aku sedang berusaha, Mas. Luka ini sangat dalam dan butuh waktu untuk sembuh. Tapi aku melihat kesungguhanmu, dan aku menghargai setiap usahamu. Aku ingin kita bisa membangun kembali semuanya dari awal." Azriel menghela napas lega mendengar jawaban Dian. Ia menggenggam tangan Dian erat. "Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia." Beberapa bulan berlalu. Rumah tangga Dian dan Azriel tampak semakin harmonis. Mereka belajar untuk lebih saling menghargai, berkomunikasi dengan lebih baik, dan mengatasi setiap masalah bersama-sama. Dian kembali aktif mengelola bisnis cateringnya dengan semangat baru, dan Azriel selalu memberikan dukungan penuh. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai mereka rasakan, Dian tidak pernah melupakan pelajaran pahit yang telah ia alami. Ia menjadi lebih mandiri dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Ia juga belajar untuk lebih tegas dalam menjaga batasan dalam hubungannya dengan Azriel dan Ratna. Suatu sore, saat Dian sedang memeriksa laporan keuangan bisnisnya, ia tersenyum tipis. Bisnis cateringnya semakin berkembang pesat. Ia berhasil membuka beberapa cabang baru dan mendapatkan banyak pelanggan setia. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Sebuah bukti bahwa ia bisa mandiri dan sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Meskipun lembaran baru telah dibuka dalam rumah tangganya, luka lama pengkhianatan itu akan selalu menjadi bagian dari cerita mereka. Namun, Dian dan Azriel berkomitmen untuk terus belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih kuat dan penuh cinta. Mereka menyadari bahwa kepercayaan itu rapuh dan harus dijaga dengan hati-hati. Perjalanan mereka masih panjang, namun mereka siap menghadapinya bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Dian dan Azriel tampak semakin stabil. Keharmonisan yang dulu sempat retak kini perlahan mulai terajut kembali. Mereka menikmati momen-momen kebersamaan, saling mendukung dalam pekerjaan, dan membangun kembali impian-impian yang sempat tertunda. Ratna pun menjadi sosok nenek yang penyayang bagi bisnis catering Dian, sering membantu promosi dan memberikan dukungan moral. Namun, di tengah ketenangan yang mulai terasa nyaman, bayangan masa lalu terkadang masih menghantui Dian. Ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa was-was, terutama ketika Azriel harus melakukan perjalanan dinas atau menghabiskan waktu lebih lama di kantor. Meskipun Azriel selalu memberikan kabar dan bersikap terbuka, ingatan akan pengkhianatan itu masih tertanam kuat di benaknya. Suatu malam, saat Azriel sedang tertidur lelap di sampingnya, Dian terbangun dengan jantung berdebar kencang. Mimpi buruk tentang Bella kembali menghantuinya.
Ia melihat Azril tersenyum pada wanita itu, berpegangan tangan, dan melupakan keberadaannya. Air mata tanpa sadar menetes di pipinya. Ia merasa takut. Takut semua yang telah mereka bangun kembali akan hancur untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, Dian berusaha menyembunyikan kegelisahannya dari Azril. Namun, Azril yang kini lebih peka, menyadari ada sesuatu yang mengganggu istrinya. "Kamu kenapa, sayang? Semalam tidurnya tidak nyenyak?" tanya Azril lembut sambil mengelus rambut Dian. Dian mencoba tersenyum meyakinkan. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya mimpi buruk biasa." Namun, Azril tidak mudah percaya. Ia terus membujuk Dian hingga akhirnya Dian menceritakan mimpinya dan kekhawatiran yang masih ia rasakan. Azril mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memeluk Dian erat. "Aku tahu, aku telah menyakitimu dengan sangat dalam. Aku mengerti kalau kamu masih merasa khawatir. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kamu adalah satu-satunya wanita dalam hidupku." Kata-kata Azril terasa menenangkan. Namun Dian tahu, membangun kembali kepercayaan yang hancur membutuhkan waktu dan bukti yang nyata. Ia memutuskan untuk lebih terbuka dengan Azril tentang perasaannya dan bekerja sama untuk mengatasi rasa tidak aman yang masih ia rasakan. Selain bayangan masa lalu, Dian juga mulai merasakan kekhawatiran baru terkait bisnis cateringnya yang semakin berkembang pesat. Persaingan di industri kuliner semakin ketat, dan ia harus terus berinovasi agar bisnisnya tetap bertahan dan maju. Tekanan untuk terus menghasilkan produk berkualitas, mempertahankan pelanggan, dan mengelola karyawan terkadang membuatnya merasa kewalahan. Azril, melihat beban kerja Dian yang semakin berat, menawarkan bantuannya lebih aktif. Ia mulai mempelajari manajemen bisnis dan memberikan ide-ide segar untuk pengembangan catering Dian. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengurus beberapa aspek operasional agar Dian bisa lebih fokus pada pengembangan menu dan pemasaran. Dukungan Azril sangat berarti bagi Dian. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam mengelola bisnisnya. Kerjasama yang baik antara mereka dalam urusan rumah tangga dan bisnis semakin mempererat hubungan mereka. Suatu sore, Dian menerima telepon dari Lia. Sahabatnya itu bercerita bahwa ia bertemu dengan seorang teman lama yang pernah mengenal Bella. Temannya itu mengatakan bahwa Bella memiliki kebiasaan mendekati pria-pria mapan dan sering berpindah-pindah hati demi keuntungan materi. Informasi ini kembali mengingatkan Dian akan betapa beruntungnya ia telah mengetahui kebenaran tentang Bella sebelum semuanya terlambat. Dian menceritakan percakapannya dengan Lia kepada Azril. Azril tampak marah mendengar reputasi buruk Bella. "Aku benar-benar bodoh dulu bisa tertipu wanita seperti itu," ujar Azril dengan nada menyesal. "Terima kasih, sayang. Kamu telah membuka mataku." Meskipun masa lalu masih membayangi, Dian dan Azril berusaha untuk fokus pada masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik. Mereka belajar untuk lebih menghargai satu sama lain, saling mendukung dalam suka dan duka, dan menjadikan pengalaman pahit di masa lalu sebagai pelajaran berharga. Namun, tanpa mereka sadari, benih-benih konflik baru mulai tumbuh di tempat yang tak terduga. Kesuksesan bisnis catering Dian yang semakin pesat mulai menimbulkan rasa iri dan dengki dari pihak luar. Persaingan bisnis yang tidak sehat dan upaya sabotase mulai mengancam stabilitas usaha yang telah mereka bangun dengan susah payah. Tantangan baru ini akan menguji kembali kekuatan hubungan Dian dan Azril, serta kemampuan mereka untuk menghadapi badai bersama-sama. Kesuksesan bisnis catering Dian memang membawa berkah, namun juga mengundang tantangan baru. Beberapa pesaing mulai menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan usahanya. Mulai dari menyebarkan rumor negatif tentang kualitas makanan Dian, hingga mencoba membajak karyawan kuncinya dengan tawaran gaji yang lebih tinggi. Dian dan Azril harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan reputasi dan stabilitas bisnis mereka.
Salah satu insiden yang cukup meresahkan adalah ketika beberapa pelanggan besar Dian tiba-tiba membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ada pihak yang sengaja menghubungi para pelanggan tersebut dan menawarkan harga yang jauh lebih murah dengan kualitas yang diragukan. Dian merasa geram dengan taktik persaingan yang tidak sehat ini. Azril, yang kini semakin terlibat dalam pengelolaan bisnis Dian, berusaha menenangkan istrinya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang dengan cara seperti ini, sayang. Kita harus menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Mereka berdua bekerja sama menyusun strategi untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat ini. Dian fokus pada inovasi menu dan mempertahankan kualitas rasa yang menjadi ciri khas cateringnya. Sementara Azril memperkuat tim pemasaran dan layanan pelanggan, berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pelanggan setia mereka. Di tengah tekanan bisnis yang meningkat, Dian kembali merasakan sedikit keraguan terhadap kesetiaan Azril. Ia melihat Azril semakin sering berinteraksi dengan seorang pemilik restoran baru yang menjadi pesaing bisnis mereka. Wanita itu, bernama Sandra, dikenal memiliki ambisi besar dan tidak segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dian melihat ada tatapan kagum di mata Azril saat berbicara dengan Sandra tentang dunia bisnis kuliner. Perasaan tidak nyaman Dian semakin bertambah ketika ia secara tidak sengaja melihat pesan singkat di ponsel Azril dari Sandra yang berbunyi, "Senang bisa berdiskusi denganmu, Azril. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan." Pesan singkat itu terasa ambigu dan menimbulkan kecurigaan di hati Dian. Dian mencoba berbicara dengan Azril tentang perasaannya. "Mas, aku merasa sedikit tidak nyaman dengan kedekatanmu dengan Sandra. Dia adalah pesaing kita, dan aku khawatir dia punya maksud tersembunyi." Azril tampak terkejut mendengar kekhawatiran Dian. "Sayang, kamu salah paham. Aku hanya berusaha menjalin hubungan baik dengan semua orang di industri ini. Siapa tahu, mungkin memang ada kesempatan untuk berkolaborasi yang saling menguntungkan di masa depan." Namun, Dian tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan Azril. Pengalaman pahit di masa lalu membuatnya lebih sensitif terhadap potensi pengkhianatan. Ia diam-diam mulai mencari tahu lebih banyak tentang Sandra dan hubungannya dengan Azril. Lia, yang selalu setia mendukung Dian, kembali membantu mencari informasi. Ternyata, Sandra memang dikenal memiliki reputasi yang kurang baik dalam berbisnis. Ia pernah terlibat dalam beberapa kasus sengketa dengan mantan rekan bisnisnya dan dikabarkan tidak segan menggunakan cara-cara licik untuk mengungguli pesaing. Informasi dari Lia semakin membuat Dian khawatir. Ia takut Azril kembali terjerumus dalam pesona wanita yang salah, apalagi di tengah tekanan bisnis yang sedang mereka hadapi. Dian merasa ujian kesetiaan Azril kembali datang, kali ini dalam bentuk yang berbeda. Suatu malam, Dian memberanikan diri untuk memeriksa ponsel Azril saat suaminya sedang mandi. Ia menemukan beberapa pesan singkat lain dari Sandra yang bernada lebih pribadi, meskipun tidak secara eksplisit mengarah pada perselingkuhan. Namun, bagi Dian yang masih trauma, pesan-pesan itu sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Saat Azril keluar dari kamar mandi, Dian langsung menghadapinya dengan ponsel di tangannya. "Apa maksud semua pesan ini, Mas?" tanya Dian dengan nada dingin. Azril terkejut melihat ponselnya di tangan Dian. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia hanya bersikap profesional terhadap Sandra dan tidak ada hubungan lebih di antara mereka. Namun, Dian sulit mempercayainya begitu saja. Terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Dian meluapkan semua kekhawatiran dan ketidakpercayaannya. Azril berusaha meyakinkan Dian tentang kesetiaannya. Namun luka lama pengkhianatan itu kembali menghantui hubungan mereka. Di tengah badai bisnis dan ujian kesetiaan ini, Dian kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah ia akan kembali mempercayai Azril sepenuhnya dan mengatasi rasa traumanya?
Atau ia akan membiarkan rasa curiga dan ketidakamanan merusak hubungan yang telah mereka bangun kembali dengan susah payah? Keputusan Dian kali ini akan menentukan arah masa depan rumah tangga dan bisnis mereka. Pertengkaran malam itu meninggalkan luka yang menganga di hati Dian dan Azril. Meskipun Azril terus berusaha meyakinkan Dian tentang kesetiaannya, rasa curiga dan trauma masa lalu membuat Dian sulit mempercayainya begitu saja. Ia merasa seperti kembali ke titik awal, di mana ketidakpastian dan ketakutan akan pengkhianatan kembali menghantuinya. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa dingin dan canggung. Dian dan Azril berbicara seperlunya, menghindari kontak mata. Dian merasa butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya. Ia pergi ke kantor lebih awal dan fokus pada pekerjaannya, berusaha mengalihkan perhatian dari masalah rumah tangganya. Namun, pikiran Dian terus berkecamuk. Ia tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyamannya terhadap kedekatan Azril dengan Sandra. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, meskipun Azril bersumpah tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Di tengah kegelisahannya, Dian menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan intelijen bisnis. Temannya itu menawarkan bantuan untuk menyelidiki latar belakang Sandra dan hubungannya dengan Azril secara diam-diam. Dian, yang diliputi rasa curiga yang mendalam, menerima tawaran itu. Beberapa hari kemudian, teman Dian memberikan laporan yang mengejutkan. Ternyata, Sandra memang memiliki rekam jejak memanfaatkan pria untuk keuntungan bisnisnya. Ia dikenal ambisius dan tidak segan menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, yang lebih mengejutkan, laporan itu juga mengungkapkan bahwa Sandra dan Azril ternyata memiliki pertemuan rahasia di luar jam kerja. Mereka beberapa kali terlihat makan malam berdua dan menghadiri acara bisnis bersama tanpa sepengetahuan Dian. Membaca laporan itu, hati Dian hancur berkeping-keping. Semua ketakutannya terbukti benar. Azril kembali mengkhianati kepercayaannya, meskipun ia telah berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Rasa sakit dan amarah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa bodoh karena telah memberikan kesempatan kedua kepada pria yang sama. Dengan hati yang hancur dan tekad yang membara, Dian mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Azril yang kedua ini. Ia juga kembali menghubungi Hendro Budi, menceritakan semua yang terjadi. Hendro sangat prihatin dengan situasi Dian dan siap membantu mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Kali ini, saya tidak akan memberikan ampun, Hendro. Saya ingin semuanya berakhir. Saya ingin menarik kembali semua yang menjadi hak saya dan memastikan dia tidak akan pernah bisa menyakiti saya lagi, ujar Dian dengan nada dingin dan penuh tekad. Dian memutuskan untuk menghadapi Azril secara langsung dengan semua bukti yang ia miliki. Ia menunggu Azril pulang kerja dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Begitu Azril masuk rumah, Dian langsung menyodorkan laporan penyelidikan dan foto-foto pertemuan rahasia Azril dengan Sandra. Azril terkejut bukan main melihat bukti-bukti di tangan Dian. Wajahnya pucat dan ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa lagi mengelak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini lagi, Azril? Setelah semua yang telah kita lalui, setelah semua janji yang kamu ucapkan, tanya Dian dengan suara bergetar menahan amarah. Azril berusaha membela diri, mengatakan bahwa pertemuannya dengan Sandra hanya sebatas urusan bisnis dan tidak ada hubungan lebih di antara mereka. Namun, Dian tidak lagi percaya satupun kata yang keluar dari bibir suaminya. Cukup, Azril. Semua kebohonganmu sudah terungkap. Aku sudah cukup bersabar dan memberikanmu kesempatan. Tapi kamu tidak pernah berubah, kata Dian dengan tegas. Kali ini, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menceraikanmu dan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Azril mencoba memohon maaf dan berjanji akan meninggalkan Sandra. Namun,
Hati Dian sudah tertutup rapat. Kepercayaan yang telah ia berikan untuk kedua kalinya telah dihancurkan dengan kejam. Malam itu, Dian tidur di kamar terpisah dengan hati yang hancur namun penuh tekad. Ia tahu, ia harus kuat dan mengambil kendali atas hidupnya kembali. Ia tidak akan membiarkan Azril dan wanita itu terus menyakitinya. Rencana awal untuk menarik semua asetnya kembali muncul di benaknya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya ingin keadilan, tapi juga ingin memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka berdua. Babak terakhir dalam drama rumah tangganya baru saja dimulai. Dengan hati yang dingin dan tekad yang membaja, Dian segera bergerak menjalankan rencananya. Ia kembali menghubungi Hendro Budi dan menginstruksikannya untuk mempercepat proses perceraian dan tuntutan pembagian harta Gonogini. Kali ini, Dian tidak lagi memberikan ruang untuk mediasi atau kompromi. Ia ingin semuanya diselesaikan secepat mungkin dan sesuai dengan haknya. Hendro Budi, yang memahami betul kekecewaan dan kemarahan Dian, segera bertindak. Ia mengajukan kembali gugatan cerai dengan bukti-bukti perselingkuhan Azril yang terbaru, yang semakin memperkuat posisi Dian di mata hukum. Ia juga menegaskan kembali tuntutan Dian atas semua aset yang memang menjadi haknya, berdasarkan kepemilikan dan kontribusi finansial Dian yang dominan. Diam-diam, Dian juga mulai melakukan langkah-langkah untuk menarik kembali semua aset yang masih atas nama bersama atau yang dikelola oleh Azril. Dengan bantuan Hendro Budi dan timnya, Dian berhasil mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan aset-aset tersebut ke tangannya. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan tanpa sepengetahuan Azril dan Ratna. Sementara proses hukum berjalan, Dian bersikap dingin dan tegas terhadap Azril. Ia tidak lagi meladeni permohonan maaf atau janji-janji kosong dari suaminya. Ia hanya berkomunikasi seperlunya terkait urusan rumah tangga dan bisnis, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Ratna, yang menyadari perubahan drastis dalam sikap Dian dan melihat keseriusan gugatan cerai yang kedua ini, mencoba kembali mendekati Dian. Ia memohon agar Dian memberikan kesempatan ketiga kepada Azril, berjanji akan mengawasi anaknya dan memastikan hal ini tidak akan terulang lagi. Namun, Dian sudah menutup hatinya untuk mereka berdua. "Ibu, saya sudah cukup memberikan kesempatan. Mereka berdua telah mengkhianati saya berkali-kali. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakpercayaan. Saya ingin memulai hidup baru tanpa mereka," ujar Dian dengan nada tegas. Tibalah hari yang telah ditunggu-tunggu Dian. Proses pemindahan semua aset ke namanya telah selesai. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil di garasi, dan sebagian besar saham di bisnis catering kini sepenuhnya menjadi milik Dian secara hukum. Ia telah memastikan bahwa masa depannya aman dan terlindungi. Dengan keyakinan penuh, Dian mengumpulkan Azril dan Ratna di ruang tamu. Ia membawa serta semua dokumen kepemilikan aset yang telah beralih nama ke dirinya. Azril dan Ratna menatap Dian dengan wajah penuh tanya dan kecemasan. "Saya ingin kalian berdua melihat ini," kata Dian dingin sambil menyodorkan dokumen-dokumen tersebut. "Ini adalah bukti bahwa semua aset yang selama ini kita miliki, kini sepenuhnya atas nama saya." Azril dan Ratna terbelalak melihat dokumen-dokumen itu. Mereka tidak menyangka Dian akan bertindak sejauh ini. Wajah Azril pucat pasi, sementara Ratna tampak syok dan tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak mungkin melakukan ini, Dian," bentak Azril dengan nada tidak percaya. "Oh, sangat mungkin, Azril. Kalian berdua telah menghancurkan hidup saya. Sekarang, giliran kalian merasakan akibatnya," jawab Dian dengan tatapan dingin. "Mulai besok pagi, kalian berdua harus angkat kaki dari rumah ini. Semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati adalah milik saya. Kalian bisa pergi dan membangun hidup kalian sendiri dengan wanita itu."
Saat Dian mengucapkan kata-kata terakhirnya, Ratna tiba-tiba limbung dan jatuh pingsan. Azril yang panik berusaha menolong ibunya, namun ia juga terlihat sangat terpukul dan kehilangan kata-kata. Ia menyadari, semua yang selama ini ia nikmati telah hilang dalam sekejap. Dian hanya menatap kedua orang itu tanpa sedikit pun rasa kasihan. Air matanya sudah kering untuk pengkhianatan yang berulang kali ia terima. Ia telah memastikan bahwa mereka akan merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka akan kehilangan kenyamanan hidup dan kemewahan yang selama ini mereka nikmati dari hasil kerja keras Dian. Dian telah mengambil kembali kendali atas hidupnya dan memastikan bahwa mereka tidak akan lagi bisa menyakitinya. Kejatuhan mereka telah dimulai. Setelah kepergian Azril dan Ratna dari rumah mewah itu, Dian merasakan kehampaan sekaligus kelegaan. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan, baik maupun buruk, kini terasa lebih luas dan sunyi. Proses perceraian berjalan cepat tanpa ada perlawanan dari Azril. Ia tampak pasrah dan menyadari kesalahannya yang telah menghancurkan segalanya. Kabar tentang kejatuhan Azril dan Ratna menyebar dengan cepat di kalangan kenalan mereka. Banyak yang terkejut dengan tindakan tegas Dian, namun tak sedikit pula yang bersimpati padanya setelah mengetahui pengkhianatan yang ia alami berulang kali. Azril dikabarkan harus menjual beberapa aset pribadinya yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama ibunya. Hubungannya dengan Bella pun dikabarkan kandas tak lama setelah ia kehilangan segalanya. Wanita itu, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, tidak tahan dengan perubahan drastis dalam kehidupan Azril. Dian fokus pada pengembangan bisnis cateringnya yang semakin sukses. Ia menggunakan kebebasan finansialnya untuk berinvestasi lebih jauh, membuka cabang di kota-kota lain, dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan mampu meraih kesuksesan tanpa harus bergantung pada seorang pria. Meskipun telah berhasil membalas perbuatan mantan suami dan ibu mertuanya, Dian tidak merasa bahagia sepenuhnya. Luka pengkhianatan itu masih membekas di hatinya, membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Ia belajar untuk lebih mencintai dan menghargai dirinya sendiri, serta membangun batasan yang jelas dalam setiap interaksinya. Beberapa tahun berlalu. Bisnis catering Dian semakin maju dan menjadi salah satu yang terbesar di kotanya. Ia menikmati kehidupannya yang mandiri dan penuh pencapaian. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Azril dan Ratna dari teman-teman lamanya. Mereka dikabarkan hidup sederhana dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratna, yang dulunya sosialita, kini terlihat lebih sederhana dan sering membantu Azril dalam usaha kecilnya. Suatu hari, Dian secara tidak sengaja bertemu dengan Azril di sebuah acara pernikahan teman lamanya. Mereka berdua tampak canggung dan saling menjaga jarak. Azril terlihat lebih kurus dan tidak terawat seperti dulu. Ia menghampiri Dian dengan tatapan penuh penyesalan. "Dian, apa kabarmu?" tanya Azril dengan suara lirih. "Baik, Mas," jawab Dian singkat, berusaha menjaga ketenangannya. Aku minta maaf untuk semua yang telah aku lakukan. Aku tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi aku berharap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal," ujar Azril dengan mata berkaca-kaca. Dian menatap Azril sejenak, melihat ketulusan di matanya. Meskipun luka lama masih terasa, ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam seperti dulu. Ia telah berdamai dengan masa lalunya. "Semoga kamu dan ibu baik-baik saja, Mas," kata Dian akhirnya, sebelum berpamitan dan meninggalkan Azril yang termenung. Pertemuan itu menjadi penutup babak lama dalam kehidupan Dian. Ia telah berhasil melewati badai pengkhianatan dan membangun kembali hidupnya dengan lebih kuat dan mandiri. Jejak yang ditinggalkan Azril dan Ratna menjadi pelajaran berharga baginya tentang pentingnya kepercayaan, kesetiaan, dan harga diri.
Kini, Dian membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia fokus pada kebahagiaannya sendiri, menikmati kesuksesan bisnisnya, dan membuka hatinya untuk kemungkinan cinta yang baru, namun dengan kehati-hatian yang lebih besar. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kebahagiaan dengan kekuatannya sendiri. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang mengalami nasib serupa, bahwa keadilan dan pemulihan diri adalah mungkin, meskipun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Dan di atas segalanya, Dian belajar bahwa kebahagiaan sejati berakar dari kemandirian dan harga diri yang tak tergoyahkan.